Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurdila Gajali, kelas B angkatan 2018. Di sini dalam video kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan materi teknologi sediaan steril tentang obat tetes telinga. Baik, langsung saja. Obat tetes atau butae adalah sediaan cair yang berupa larutan, suspensi atau emulsi yang dimaksudkan untuk obat luar dan obat dalam. Cara penggunaannya yaitu diteteskan obat ke dalam telinga. Kemudian butae auricularis adalah obat tetes yang digunakan untuk telinga. Cara penggunaannya diteteskan ke dalam telinga. Kecuali dinyatakan lain, obat tetes dibuat menggunakan cairan pembawa bukan air. Di mana cairan pembawa ini harus mempunyai kekentalan yang cocok agar obat mudah menempel pada dinding telinga. Biasanya menggunakan gliserin atau propilen glikol. Kemudian larutan otik. Larutan otik atau tetes telinga adalah larutan yang mengandung air atau gliserin. Gliserin yang digunakan pada telinga luar. Misalnya otik benzokain, antipirin, otik neomisin, polimiskin sulfat, dan otik hidrokartison. Kemudian selanjutnya anatomi telinga, di mana telinga merupakan organ yang mampu mendeteksi bunyi. Telinga juga bagian dari indera pendengar yang dibagi menjadi 3, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Telinga bagian luar ini berfungsi untuk menangkap rangsangan getaran bunyi dari luar, sedangkan telinga bagian tengah ini berfungsi untuk menghantarkan getaran bunyi dari telinga luar ke telinga dalam. Sedangkan telinga bagian dalam ini berfungsi untuk menerima getaran bunyi yang dihantarkan oleh telinga bagian tengah. Selanjutnya, koklea dibagi menjadi 3, yaitu skala vestibuli yang terletak di bagian dorsal, 2 skala media yang terletak di bagian tengah, 3 skala timpani yang terletak di bagian ventral. Kemudian skala vestibuli dan skala timpani ini berisi perilimfe, sedangkan pada skala media berisi endolimfe. Dan juga terdapat ion dan garam pada perilimfe yang berbeda dengan endolimfe. Dan juga antara skala 1 dan skala yang lain yang dapat dipisahkan oleh suatu membran. Membran ini dibagi menjadi 3, yaitu membran vestibuli, membran tokteria, dan membran basilaris. Di mana membran vestibuli ini dapat memisahkan skala vestibuli dan skala media. Sedangkan membran tokteria ini dapat memisahkan skala media dan skala timpani. Kemudian membran basilaris ini dapat memisahkan skala timpani dan skala vestibuli. Kemudian pada membran basalis ini terletak bagian korti, terletak bagian organ korti, dan pada membran basal melekat sel rambut yang terdiri dari sel rambut dalam dan sel rambut luar, dan
dan kanalis korti yang akan membentuk bagian korti. Baik, selanjutnya zat-zat pembawa pada obat tetes telinga. Tetes telinga mengandung cairan pembawa. Bila dinyatakan lain, cairan pembawa yang digunakan bukan air. Dan cairan pembawa juga harus memiliki kekentalan yang cocok agar obat mudah menempel pada dinding telinga. Biasanya berupa gliserin dan propilen glikol. Selain itu juga bisa menggunakan etanol, heksilen glikol, dan minyak lemak nabati. Kemudian tetes telinga juga mengandung zat aktif seperti pengawet, antioksidan, buffer, agen viskositas, dan surfaktan. Kemudian selanjutnya larutan-larutan yang dipakai pada telinga biasanya mengandung pertama antibiotik, kedua asam borat, ketiga NaCl, keempat gliserin, kelima peroksida atau H2O2, keenam propilen glikol, ketujuh fungisida, ke-8 heksilen glikol, ke-9 etanol, dan ke-10 minyak lemak nabati. Kemudian selanjutnya syarat-syarat pada obat tetes telinga. Yang pertama, syarat pada uji penetapan pH sediaan. Yang kedua, uji volume terpindahkan. Yang ketiga, uji partikulat, dan yang keempat, uji penetapan kejernihan. Baik, selanjutnya jenis-jenis gangguan pada telinga. Yang pertama, tinnitus. Yang kedua, radang kronis. Ketiga, tuli akibat bising. Dan yang keempat, tuli bawaan atau genetik. Jenis tinnitus ini terdapatnya gangguan pendengaran pada telinga. Sedangkan jenis radang kronis suatu peradangan atau terdapatnya infeksi di telinga bagian tengah yang disertai dengan terdapatnya lubang-lubang di bagian gendang telinga, di bagian gendang telinga yang disertai dengan keluarnya cairan kental seperti lendir atau nanah secara terus-menerus atau hilang timbul. Kemudian pada tuli akibat bising ini suatu kelainan penurunan fungsi pendengaran akibat terpapar bising atau intensitas yang berlebihan dan secara terus-menerus dalam waktu yang cukup lama. Kemudian pada jenis tuli bawaan atau genetik ini tuli yang suatu kelainan penurunan yang disebabkan oleh faktor indera pendengaran. Gejala ini sudah ada, gejala kelainan ini sudah ada sejak bayi dilahirkan atau pada masa kanak-kanak. Kemudian
Selanjutnya ini jenis-jenis obat tetes telinga. Yang pertama polimiskin kombinasi atau otopain, di mana otopain adalah obat yang digunakan untuk mengatasi radang pada telinga akibat bakteri. Otopain juga mengandung bahan lidokain yang berfungsi untuk mengurangi rasa sakit pada telinga. Baik, ini kedua jenis obat kedua yaitu kloramfenikol. Kloramfenikol kombinasi atau otolin dan kolme. Otolin dan kolme ini sama-sama mengandung kloramfenikol yang berfungsi untuk mengobati infeksi akibat bakteri pada telinga bagian luar. Bedanya, selain mengandung kloramfenikol, otolin juga mengandung obat antibakteri lainnya seperti polimixin. Dan kemudian kedua kandungan obat ini tidak cocok untuk mengobati infeksi telinga akibat virus. Selain antibakteri, kedua obat ini juga mengandung peredah nyeri. Obat sakit telinga otolin mengandung peredah nyeri dengan bahan benzokain, sedangkan pada kolme mengandung peredah nyeri dengan bahan lidokain. 3 neomisin sulfat kombinasi atau otopraf dan otozambon, di mana otopraf dan otozambon ini merupakan obat sakit telinga yang mengandung neomisin sulfat. Dengan kombinasinya, neomisin sulfat ini bekerja dengan menghambat pertumbuhan bakteri yang ada di dalam telinga. Kemudian obat-obatan ini kenapa obat-obatan ini dikatakan kombinasi, yaitu karena obat ini mengandung obat nyeri reda dan obat nyeri bengkak. Salah satu obat nyeri reda ini yang terkandung dalam obat ini yaitu lidokain. Kemudian 4 kloramfenikol atau erlamisin, reko, dan ramicor. Erlamisin, reko, dan ramicor ini adalah beberapa merek obat telinga yang khusus yang dapat mengatasi bakteri. Kemudian kandungan utama pada obat sakit telinga ini adalah kloramfenikol yang berfungsi untuk melawan pertumbuhan bakteri. Kemudian kandungan kloramfenikol juga sering digunakan sebagai obat tetes telinga pada anak, tetapi dokter memiliki anjuran yang berbeda mengenai dosis yang akan diberikan pada anak dan dosis yang diberikan pada orang dewasa. Kemudian tingkat keparahan suatu penyakit yaitu ditentukan dengan suatu dosis yang akan diberikan. Kemudian 5 clotrimazole atau Canestan untuk mengatasi infeksi
akibat adanya infeksi di dalam telinga akibat adanya jamur clotrimazole adalah salah satu obat yang digunakan. Kemudian clotrimazole bekerja untuk melawan pertumbuhan jamur di dalam kulit dan pertumbuhan jamur di liang telinga. Clotrimazole juga ditemukan beberapa bentuk dari salep hingga cairan. Untuk mengatasi infeksi jamur pada telinga, clotrimazole yang digunakan ini berbentuk obat tetes. Selanjutnya, cara penggunaan obat tetes. Yang pertama, persiapan. Dimaksud dalam persiapan ini yaitu untuk mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan atau yang diperlukan. Kemudian hangatkan botol, cek botol, kemudian atur posisi yang tepat, kemudian menggunakan obat tetes pada orang dewasa, menggunakan obat tetes pada anak, dan membersihkan ini menggunakan tisu atau kain yang membersihkan sisa tetesan yang berada di sekeliling telinga. Selanjutnya, preparat melepaskan kotoran telinga, di mana kotoran telinga adalah campuran sekresi kelenjar, kelenjar keringat, dan sekresi kelenjar sebasea dari saluran telinga bagian luar. Kemudian tumpukan kotoran telinga yang berlebihan di dalam telinga akan menimbulkan gatal, rasa sakit, gangguan pendengaran, dan merupakan penghambat bagi pemeriksaan sitologis. Kemudian cara membuang lilin atau kotoran telinga. Biasanya dimulai dengan menempatkan larutan otik pada saluran telinga dengan posisi kepala pasien dimiringkan. Kemudian dimasukkan gumpalan kapas untuk menahan obat di dalam telinga selama 15-30 menit. Lalu disusul dengan menyemprotkan saluran telinga dengan air hangat secara perlahan-lahan dengan menggunakan penyemprotan telinga dari kayu yang lunak. Kemudian selanjutnya evaluasi sediaan. Evaluasi sediaan yang pertama yaitu penetapan pH, kedua evaluasi organoleptik, ketiga uji kejernihan, keempat homogenitas, kelima uji kebocoran, keenam uji sterilisasi, dan ketujuh uji efektivitas pengawet. Baik, itulah materi dari saya. Apabila kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.